Baiklah, mengingat pada acara berikut yakni Mau'izatul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman MA. Pada beliau kami silahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Amin. Para kiai, para sesepuh, wabil khusus sahibul bait Bapak Ustadz Ahmad Fauzan dan keluarga, hadir bersama kita siapa ini? Saya kenal Kong Suande, sesepuh kita ini. Kayaknya Kong Suande di mana juga ada ini, orangnya banyak jangan-jangan ini. Sono ada, sini ada, di mana ada. Para hujjaj, para asatidzah yang saya hormati, ada kisah. Saya mulai dari cerita ya. Ada orang, ini orang di masyarakatnya sudah tidak dianggap, bahkan oleh orang tuanya pun begitu, nggak dianggap nih orang. Kagak dianggap orang nih. Padahal dia bentuknya orang, kagak diorangin, kagak dianggap udah. Kalau bahasa kita ya udah kayak sampah dah gitu. Sampai kemudian ini orang timbul putus asa untuk hidup pada dirinya. Sampai kepada titik di mana ini orang apa? Pengen bunuh diri udah. Tapi ini orang bingung cara bunuh dirinya bagaimana. Bingung dia bagaimana caranya ini. Dia mau ke jalan raya nabrakin diri ke mobil, kagak ada mobilnya. Kagak ada. Karena ini kejadian nyata ini. Kejadian nyata. Akhirnya dalam keputusasaan ini orang keluar dari wilayahnya, dari kampungnya, nyari tempat, nyari alat yang kira-kira dapat membunuh dirinya. Keluarlah dari wilayahnya, jalan jauh sampai kemudian turun naik gunung. Sampailah dia ke suatu tempat, dia mendapati gua. Masuklah ini orang ke dalam gua. Gelap di dalamnya. Begitu masuk, dia melihat ada sinar di dalam gua tersebut. Dia sangka sinar itu adalah mata ular. Kata dia dalam hatinya, kebetulan ini gua kayaknya penuh ular. Dan sekalian saya masuk, sekalian biar dipatok, mati saya di sini. Selesai urusan. Kata ini orang. Ini masuklah orang ke dalam, makin ke dalam, mendekati sumber sinar tersebut. Begitu sampai di hadapan itu sumber sinar, ternyata itu adalah emas numpuk.
Kalau istilah kita mah harta apa namanya? Harta karun. Iya. Ini orang yang semula mau bunuh diri tiba-tiba berubah total. Kagak jadi dia kata. Kagak jadi, gagal membunuh diri dia. Timbul dalam pikirannya, dengan harta benda sekian banyak ini, saya bisa membalikan keadaan. Masyarakatnya yang semula tidak menghormatinya sama sekali, menganggapnya seperti sampah, dia pikir bisa dibalikan keadaannya, dia bisa menjadikan dirinya orang terhormat di hadapan mereka. Akhirnya tuh harta benda diambil oleh dia dikit-dikit, diambil disebarin, datang lagi diambil disebarin. Sampailah kemudian orang ini betul-betul dihormati oleh masyarakat, oleh kaumnya. Betul-betul orang terpandang, orang terhormat. Dan terutama orang-orang yang susah, oleh ini orang disantuni mereka. Orang-orang fakir miskin, kurang lebih begitu. Janda-janda jompo, oh janda mudanya itu. Disantuni oleh dia. Ini orang kemudian jadi terkenal betul. Dikenal dengan Jawad. Artinya orang yang sangat-sangat dermawan. Ini orang namanya Abdullah bin Juz'an. Rupa-rupanya ini orang adalah anak dari paman-pamannya As-Sayyidah Aisyah. As-Sayyidah Aisyah kenal gak? Kenal gak? Kenalan di mana? Kong kenal gak kong? Kenalan di mana itu? Itu Aisyah tukang wuduk kali. Salah seorang istrinya Rasulullah kong. Nah, Sayyidah Aisyah ini kemudian bertanyalah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya punya saudara anak paman saya, Abdullah bin Juz'an. Di kaumnya dia itu sangat terkenal kedermawanannya. Orang terhormat, orang mulia. Orangnya betul-betul semula dia memang menjadi penjahat gitu dah ibaratnya. Tapi kemudian berubah menjadi sangat dermawan. Kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, apakah bermanfaat bagi dia kebaikan-kebaikannya? Saudara saya tersebut, anak daripada pamanku itu, kana yasilur rahim. Dulu ketika hidup mengikatkan tali silaturahim. Orang-orang yang bermusuhan disatukan kembali. Terus apa lagi? Yuhibbul fuqara, orang-orang fakir dicintai oleh dia, disantuni mereka semua. Yang susah-susah semuanya disantuni oleh dia. Atanfa'uhu hasanatuhu, apakah bermanfaat bagi dia oleh kebaikan-kebaikannya? Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak bermanfaat. Li'annahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Tidak bermanfaat baginya kebaikannya. Mengapa? Karena dia bukan orang mukmin. Tidak pernah sehari pun dia berkata, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahanku, karena memang dia bukan orang mukmin. Dia mati ya persis di zaman Rasulullah kurang lebih, tetapi dia tidak beriman, bukan orang mukmin, sehingga tidak bermanfaat baginya kebaikannya. Nah, maka ini hadis oleh para ulama kita dijadikan salah satu dalil dari sekian banyak dalil hadis-hadis, bahkan nanti akan kita bicarakan terkait ayat Al-Quran yang bermakna seperti ini, bahwa orang kafir dalam kekufurannya mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka sedikit pun tidak bermanfaat bagi mereka kebaikan mereka, tidak menjadi pahala bagi mereka di akhirat nanti.
Orang kafir. Orang kafir. Boleh nggak kita kata orang kafir? Boleh. Emang apa sebut orang kafir? Ada belum lama ini ada kejadian. Ada orang dari Al-Azhar, Syekh Al-Azhar, kenal memang cerdas-cerdas. Diprotes begitu datang ke Indonesia, nggak boleh nyebut orang kafir dengan kata kafir katanya di sini. Ada di dalam Al-Quran sendiri kagak ada Allah menyebut mereka kafir. Masa nggak ada kata Syekh Azhar ini? Masa nggak ada di Quran? Iya nggak ada. Yang ada apa di dalam Al-Quran? Nggak ada kata dia, kata orang ini. Yang disebutkannya orang-orang tersebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan nama apa? Dalam surat apa? Bahwa mereka tidak disebut dalam surat Al-Kafirun. Nah itu Al-Kafirun gitu. Nah itu surat apa? Al-Kafirun. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran menyebutkan orang-orang kafir dengan kata kafir. Hanya saja tentu bagi kita dalam menggunakannya harus tahu tempatnya. Jangan kemudian ngata kafir di hadapan hidung mereka ditunjuk-tunjuk lagi. Itu ngajakin berantem itu. Iya. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina kafaru fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencaci maki Allah yang dapat. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang kafir yang dapat berakibat berbalik mereka mencaci maki Allah. Dalam ayat itu kan itu, la tasubbul ladzina kafaru fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Nah, jadi kita harus pandai membawa diri, bahkan bergaul dengan orang kafir boleh, bisnis boleh, berteman boleh, bertetangga boleh, bahkan beramal soleh, berbuat baik kepada mereka boleh, bersedekah kepada mereka boleh. Nah, kembali lagi. Jadi di dalam hadis tadi Abdullah ibn Jud'an oleh Rasulullah dikatakan tidak bermanfaat baginya amal solehnya karena dia kafir. Orang kafir tidak bermanfaat baginya kebaikan-kebaikannya sedikit pun. Di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang-orang kafir begitu datang ke akhirat, apa yang mereka kerjakan di dunia dari kebaikan-kebaikan sedikit pun tidak bermanfaat bagi mereka. Oleh Allah disebut dengan haba. Apa itu haba? Haba itu asgharu hajmin mimma tarahul uyun. Yaitu benda terkecil yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Namanya haba. Mansuro yang berterbangan. Jadi amal soleh yang mereka kerjakan atau kebaikan yang mereka kerjakan di dunia ini seperti haba yang berterbangan. Apa haba? Debu. Kayak misalkan kita gebuk nih, kursi ini atau bantal biasanya. Kemudian ada apa? Ada sinar matahari masuk, terus di sinar itu benda kecil berterbangan ya. Apa namanya itu? Haba. Bahasa kita apa itu? Hah? Itu benda terkecil yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Sebenarnya di sini ada juga nih berterbangan ini. Kan nggak ada sinar matahari. Ada berterbangan. Masuk ke dalam hidung. Disaring oleh bulu hidung. Bagus ada bulu hidung itu. Kalau nggak ada bulu hidung, udah penuh itu paru-paru kita, haba semua di dalamnya. Disaring dengan bulu hidung, pada nempel di bulu hidung. Lalu kena panas, nafas kita jadi labe. Upil. Jadinya apa? Upil. Jadi itu upilnya asalnya itu. Upil itu asalnya haba yang tersaring oleh bulu-bulu hidung kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikan orang kafir di dunia ini
seperti haba. Fakanat haba'an mansura, haba berterbangan. Artinya apa? Tidak berbekas sedikit. Kira-kira orang kafir ada yang berbuat baik agak? Banyak. Apalagi yang rumahnya di samping komplek, biasanya itu komplek suka mengirim-ngirimin beras itu. Ada kebanjiran, ada bencana alam, banyak orang-orang kafir ngirimin bantuan. Saya rumah di samping masjid. Samping masjid. Dekat rumah saya ada komplek, namanya apa? Kolam ganda ke komplek. Setiap tahun pas bulan puasa diturunin apa? Beras tontonan di masjid saya. Yang dicarinya saya malah. Minta tanda tangan. Siapa yang punya kolam ganda? Sitorus, namanya Sitorus itu. Warga pada dapat itu. Kira-kira boleh kah gitu Kong? Hah? Ya Kong, boleh gak? Kata engkau kalau saya dapat mah boleh kata. Kalau saya dapat tuh boleh. Ya asal kagak bikin syarat sebenarnya nggak apa-apa. Saling memberi dengan mereka boleh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang mukmin beri makan kepada orang-orang kafir atau sebaliknya berbagi boleh. Yang penting kagak ada syaratnya. Kalau dia bikin syarat lah kagak boleh. Tentu kalau dibuatnya syarat itu merugikan umat Islam yang nggak boleh. Nah sehingga dipahami dari ayat ini juga hadis tadi juga beberapa hadis lainnya ada banyak tentu bahwa syarat diterimanya amal soleh apa itu? Wujudul iman. Adanya iman. Kalau tidak punya iman sebanyak apapun amal soleh itu tidak bermanfaat sedikit. Nah, jadi syarat pokok diterimanya amal soleh ini dia apa? Adanya al-iman wal Islam. Adanya iman dalam hati seorang. Tentu yang dimaksud iman pun dalam hal ini adalah dengan keyakinan yang benar. Ma'a sihhatil i'tiqad. Wujudul iman ma'a sihhatil i'tiqad. Adanya iman dan keyakinan yang sahih. Nah, jadi jangan hanya mengaku bahwa dirinya mukmin tapi keyakinannya rusak. Dan itu ada model kayak gitu. Ada itu. Para ulama dari dahulu sampai menulis kitab misalkan Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi menulis kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Menjelaskan tentang firqah-firqah dalam Islam. Al-Imam Abdul Fattah Asy-Syahrastani menulis kitab namanya Al-Milal wan Nihal. Juga para ulama lainnya ada banyak. Isinya membahas tentang firqah-firqah dalam Islam. Firqah itu golongan-golongan dalam Islam. Nah dari golongan-golongan tersebut mereka semua mengaku dirinya muslim. Tapi kemudian dari golongan-golongan tersebut tidak semuanya dibenarkan keislamannya. Yang paling gampang udah begini aja dah. Dekat rumah Kong Suwandi ada orang-orang yang mengatakan atau berkeyakinan Ghulam Ahmad sebagai nabi. Ada nggak orangnya di sini? Kagak ada ya? Kagak ada. Kagak ikut ya? Iya. Kalau ikut kita beresin. Kalau ikut kita beresin. Yang disebut kelompok apa? Ahmadiyah. Ahmadiyah. Ahmadiyah ada dua, ada Qadianiyah, ada Ahmadiyah Lahore. Markasnya di Bogor dekat pesantren kita, Bang. Berapa kan? Itu samping itu. Masya Allah. Mereka ya itu Jalan Haji Gedan samping tetangganya ini Kong Suwandi. Oh, iya. Haji Gedannya Ngong. Mereka berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi. Kata mereka. Dalam hal ini mereka meyakini yaitu siapa?
Ghulam Ahmad, kata mereka adalah nabi. Walaupun mereka bikin alasan yang banyak, kata mereka salah satunya bukan nabi beneran, tapi kata mereka nubuwah zilliyah, nabi bayangan. Kata mereka tuh macam-macam dah itu, sehingga mereka juga terpecah. Makanya ada Lahore, ada Qadian. Kesimpulannya, siapapun orang berkeyakinan bahwa setelah Rasulullah, setelah Nabi Muhammad ada lagi seorang Nabi, maka ini orang dihukumi kafir. Jelas sudah itu. Menyalahi Al-Quran. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullahi khataman nabiyyin." Khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dalam hadis banyak sabda Nabi, di antara riwayat Al-Imam Hakim, Rasulullah bersabda, "La nabiyya ba'di." Tidak ada lagi nabi sesudah. Maka setiap pengakuan kenabian setelah Nabi Muhammad, atau orang yang membolehkan adanya kenabian setelah Nabi Muhammad, atau orang yang dia membela orang yang ngaku dirinya nabi setelah Nabi Muhammad, atau tawakuf. Tawakuf itu tidak mau berpendapat, masa bodoh. Terserah mau ada mau kagak ada, sebenarnya saya nggak tahu urusan, dia kata. Atau netral gitu. Tawakuf namanya. Ini semua dihukumi kafir. Sepakat para ulama. Itu dicatatkan oleh para ulama kita. Misalkan yang paling kecil dalam kitab Syarah Sulamit Taufiq, karya Syekh Nawil Bantani, Mirqat Sa'adi Tasnik Bisyari Sulamit Taufiq, dan berbagai kitab lainnya. Sepakat para ulama kita menetapkan itu. Nah, mereka ngaku muslim kagak? Ngaku muslim. Ngaku muslim kagak itu? Ngaku muslim. Tapi pengakuan keimanannya, pengakuan keislamannya kagak dianggap sama sekali. Nah, jadi walaupun mereka mengaku muslim, tapi sesungguhnya mereka sama dengan orang-orang kafir yang asli. Dan kalau mereka mati dalam keyakinan rusaknya ini, maka mereka kekal di dalam neraka bersama orang-orang kafir yang asli. Na'udzubillah. Nah, maka termasuk dari orang-orang semacam ini, amal soleh mereka juga tidak diterima. Sama persis dengan orang yang kafir asli. Nah, karena itu para ulama kita mengatakan bahwa pengakuan keimanan itu tidak hanya sebatas pengakuan dalam mulut saja, tetapi di dalamnya ada tuntutan-tuntutan keimanan yang wajib diyakini secara benar. Sihhatul i'tiqad, ini yang dimaksud. Orang Syiah di Indonesia ada. Mereka nggak muslim tidak? Ngaku muslim tidak? Ngaku muslim. Tapi mereka yang ekstrimnya mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Sayyidah Aisyah, mengkafirkan Abu Hurairah, mengkafirkan putrinya Umar bin Khattab, yaitu Sayyidah Hafsah. Beberapa banyak dari mereka para sahabat yang oleh orang-orang Syiah dikafirkan. Banyak. Lalu dari sebagian mereka yang sangat ekstrim menuhankan Sayyidina Ali. Bahkan ada yang mengatakan pula bahwa wahyu yang turun dibawa oleh malaikat Jibril salah alamat. Kata mereka gitu. Aturan buat Ali, turunnya sama Muhammad. Na'udzubillah. Mereka mengaku muslim, tapi rusak akidah mereka. Nah, dapat dipaham nih. Jadi pengakuan keimanan itu ada namanya muqtadayat. Tuntutan-tuntutan yang wajib diyakini di dalamnya. Termasuk, ingat-ingat ini, orang-orang Paskam ini. Ingat-ingat ini. Keyakinan rusak yang berkembang di sebagian masyarakat kita, keyakinan yang dibawa oleh orang-orang Wahabi. Jelek. Yang belakangan ini mereka menyebar di masyarakat kita dengan membawa nama Salafi. Sebenarnya itu Wahabi. Mereka menyebarkan akidah rusak yang disebut dengan aqidatut tashbih wat tajsim. Mereka menyerupakan Allah dengan ciptaannya, walaupun mereka mengatakan kami tidak menyerupakan Allah.
Tetapi secara hakikat mereka menyerupakan Allah karena mereka menetapkan anggota-anggota badan bagi Allah dari kepala sampai kaki. Kata mereka, sebagian mereka bahkan mengatakan Allah punya rambut, rambutnya keriting. Kayak mungkin mirip-mirip kuda. Ini rambut apa? Di mana-mana ada itu mereka. Di Ciledug ada. Di masjid-masjid komplek masuk gitu. Faham wah. Namanya Wahabi atau disebut apa? Salafi. Mereka mengatakan Allah punya anggota badan, punya telinga, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Dedengkotnya di Indonesia salah satunya Khalid Basalamah. Baik-baik itu ngedengerin YouTube, jangan main dengerin aja. Ini Khalid Basalamah di YouTube mengatakan apa? Allah, dia kata punya kaki. Lalu dari sangat besarnya kakinya Allah, kita sampai nggak bisa ngelihatnya. Dan nanti di akhirat kakinya akan diletakkan di neraka dan begitu diangkat nanti kakinya akan keriput. Kata dia keriput kakinya, mengecil. Nauzubillah. Itu ada di YouTube itu. Kenal Khalid Basalamah? Baik-baik itu. Dan rombongannya seperti itu. Akidah atau keyakinan yang mereka sebarkan disebut dengan aqidatut tasybih wa tansim. Ada banyak kerusakan akidah yang mereka sebarkan. Salah satunya mereka mengatakan Allah memiliki tempat dan arah. Kata mereka Allah bertempat di langit juga bersemayam di atas arsy. Jadi ngomongnya aja bingung mereka itu. Jadi di langit dan di atas arsy. Jadi kalau kita minta penegasan dari mereka, menurut kamu mengatakan Allah di langit di atas arsy, yang benar di mana? Di langit apa di arsy? Kagak bisa jawab mereka. Mereka ngomongnya begitu, di langit di atas arsy. Di langit apa di arsy? Bilang mereka. Itu kagak bisa jawab, itu baru begitu aja itu. Itu logika sehat, itu baru sederhana pertanyaannya. Bahkan langit itu berapa lapis? 7 lapis langit. Allah menetapkan itu. Faqadahunna sab'a samawat. Allah menciptakan langit 7 lapis. Jadi kalau kita minta penegasan dari mereka, kamu mengatakan Allah di langit, langit yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada semua di langit yang 7 itu, maka berarti Allah berbilang. Banyak. Bahkan dengan dikatakan Allah bertempat di langit, itu berarti dalam keyakinan kalian Allah memiliki bentuk dan ukuran. Nauzubillah. Karena logika bertempat itu tidak lepas dari 3 kemungkinan. Bisa jadi sama besar dengan tempat itu sendiri, atau lebih kecil, atau lebih besar. Dan itu mustahil bagi Allah. Allah bukan benda. Allah maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Akidah tauhid yang wajib kita pegang teguh. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Disebarkan ini orang-orang poskam. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan bagi Allah di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan bagi Allah di satu arah atau di semua arah. Tidak boleh dikatakan bagi Allah ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah yang menciptakan arsy, maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Baik-baik nih terjemahan Al-Quran yang beredar sekarang ini menuliskan apa? Bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy. Di terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Ingat-ingat itu. Termasuk jangan dikata tersayang di atas. Iya. Siapa di atas? Ah? Ada ibu-ibu di dalam itu. Kalau ibu-ibu ditanya siapa yang di atas, Bu? Dia kata bapak-bapak.
Iya. Emang ibu-ibu kagak pernah di atas gitu gitu. Ada banyak makhluk Allah di atas. Langit, bulan, bintang di atas semua. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Allah yang menciptakan langit, Allah tidak membutuhkan dan tidak bertempat di langit. Nah ini yang pertama. Jadi di antara bagian pokok syarat diterimanya amal soleh adalah apa? Al-iman ma'a sihhatil i'tiqad. Iman dengan keyakinan yang benar. Bukan mengaku beriman doang tapi keyakinannya rusak. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini supaya dapat semua ini. Maksudnya dapat semua itu Ustaz Fauzan biar dapat kan mau berangkat. Terus ya kita yang hadir di sini mudah-mudahan dapat. Ya walaupun sedikit gitu. Atau paling tidak ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Yang kedua, syarat diterimanya amal soleh yaitu apa? An-niyatus sahihah. Niat yang benar. Yang dimaksud niat yang benar adalah niat dengan amal ibadahnya tersebut hanya karena Allah. Nah ini yang dimaksud dengan an-niyatus sahihah. Para ulama kita menyebutkan bahwa niat itu adalah ruhul amal. Ruh kerjaan kita. Jadi kalau kita perumpamakan begini, nih Kong. Tubuh kita itu kan tersusun dari dua unsur. Zohiriyah sama lahiriyah. Lahiriyah itu zohiriyah maksudnya. Zohiriyah atau lahiriah dan rohaniyah. Rohani. Zohirnya itu fisiknya. Fisiknya. Tangan, kaki, mata, kepala dan seterusnya. Nah rohani itu adalah apa? Ruhnya yang ada dalam tubuh kita. Nah para ulama kita mengatakan bahwa niat sahihah, niat yang benar, niat karena Allah, itu kedudukannya seperti apa ya? Ruh bagi tubuh kita. Kalau orang bekerja, beribadah, kebaikan apapun dia kerjakan, tanpa ada niat yang baik, maka tidak dinilai berpahala baginya. Dan tidak diterima sebagai amal soleh darinya. Nih pendekatannya nih Kong. Misalkan, ada perempuan wadon Kong, cakep. Cakep, kayak artis dah. Artis. Kira-kira artis Indonesia yang cakep siapa Kong? Kenal kagak? Hah? Syahrini kata. Syahrini. Angkatan yang tua Kong, kata yang tua. Siapa kata? Lu namanya ya? Angkatan yang tua-tua. Hah? Kadang yang cakep kata Kong ada. Taruh deh misalkan ada perempuan cakep banget ini cakep. Waduh, kata orang Betawi apa disebutnya? Bahenol. Bahenol apa Glomo? Demplon, Glomo, Bahenol. Iya, cakep banget itu. Dikasihin tuh. Misalkan so udah tuh kasihin. Nah, ini mau enggak nih? Cakep banget kayak artis cakep. Cuman satu dong masalahnya. Kagak ada ruhnya. Mau kagak? Oh kagak ada? Ogah kata. Jangan dikasih 10, 1 juga ogah. Berarti itu namanya apa tuh? Kalau kagak ada ruhnya. Nah bangke namanya. Bangke namanya. Kata udang apa? Daripada yang model begini, mendingan yang pesek-pesek juga kamu apa? Yang penting ada nafasnya. Dia kata begitu. Yang penting ada nyawanya gitu. Masih mending ada nafasnya itu aja. Iya, suruh ngerokin badan kan, ntar bikin Indomie sama kopi. Kan namanya ada nafasnya. Lah kalau udah bangke begini kata cakep juga, ya orang malah begidik.
Kurang lebih perumpamaannya seperti itu tuh, terkait amal ibadah yang kita kerjakan. Kalau tanpa didasari niat yang ikhlas karena Allah, maka dianggap sia-sia. Kagak berpahala sedikit pun. Nah, karena niat itu ruhul amal. Para ulama juga mengatakan niat itu seperti apa? Niat itu disebutnya yufarriq bainal adat minal ibadat. Adalah perkara yang membedakan antara adat kebiasaan dan ibadah. Dasarnya di sini niat. Perkara yang dasarnya bukan ibadah, tapi dengan niat yang baik jadi pahala. Tapi perkara yang itu adalah ibadah, udah murni ibadah, tapi tidak diletakkan niat di dalamnya, kagak ada pahala. Apalagi kalau notabene itu kerjaan bukan ibadah. Makan, misalkan makan ini. Kalau kita niat ketika makan itu biniyati taqwi 'alal ibadah, untuk tujuan mencari kekuatan supaya kuat ibadah. Itu makannya berpahala kagak? Berpahala. Kira-kira kita kalau makan niatnya ngapain? Kenyang apa doyan? Lapar. Apalagi lagi lapar, emang nyari kenyang udah namanya. Jarang-jarang itu kita niat ketika makan supaya mencari kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Ya udah kagak ada pahalanya. Kagak ada pahalanya. Itu adat kebiasaan aja jadinya tuh. Nah, tetapi dengan adanya niat itu makan menjadi berpahala. Di sini kata para ulama, niat itu yufarriq bainal adat minal ibadat. Bismillah tabarruk namanya, mencari berkah. Niat itu menghadirkan imbi'asul qalb. Imbi'asul qalb itu terpancarnya hati. Tujuan karena Allah. Nah, dikuatkan dengan bismillah. Bismillah juga bagus itu dihadirkan. Tapi yang utamanya adalah hati. Karena niat itu letaknya dalam hati. Disebut dengan amalun qalbi, kerjaan hati, niat. Contoh lain misalkan gini. Kita tidur, biasanya kan umum kita pada tidur tuh siang. Niatnya mau ngapain tidur siang? Istirahat aja udah karena capek, ngantuk. Iya, kemudian tidur dah tuh, beda. Kagak ada pahalanya. Tapi kalau umpama kita tidur siang, kita letakkan niat apa? Supaya bisa bangun malam. Supaya bisa bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Itu tidur siangnya dihitung ibadah, berpahala baginya. Walaupun malamnya kagak bangun. Tapi dia ketika siang udah dihitung itu jadi pahala. Jadinya siang tidur malam siang tidur malam tapi berpahala pada tidur siangnya itu karena niat hasanah, karena adanya niat yang baik pada dirinya. Nah, inilah apa yang disebut oleh para ulama kita bahwa niat itu yufarriq bainal adat minal ibadat. Kita masuk ke masjid tengah hari lagi panas, kebetulan masjid ada AC. Iya, masuk ke masjid tujuannya ngapain? Ngadem. Kalau semata-mata tujuan ngadem, walaupun sholat, walaupun baca Quran, tapi dia masuknya tanpa niat i'tikaf, maka dia tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Ya kecuali sholatnya, tentu berpahala bagi dia sholatnya. Tapi i'tikafnya dapat tidak? Tidak dapat, karena tanpa niat masuknya. Tapi begitu dia masuk, meletakkan niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Kebetulan hari panas, di masjid ada AC, masuk ke masjid tiduran, sholat kagak. Geletakannya di masjid sampai tidur beneran. Berpahala tidak? Berpahala. Karena masuknya pakai niat. Tuh, itu dia apa yang disebut oleh para ulama, yufarriq bainal adat minal ibadah. Nah, ini nomor 2 ini. Penting untuk kita pahami supaya amal ibadah kita betul-betul bernilai pahala. Kita ngasih duit sama anak kita, niatnya ngapain?
Kalau kagak ada niat sama sekali jadi adat kebiasaan aja. Ngasih duit sama bini. Iya. Ngedatengin bini. Paham ngedatengin bini? Hah? Engkau udah terlatih. Kalau ukuran ngedatengin doang, kok ngedatengin doang ini, ngedatengin doang atau karena doyan, kagak ada pahalanya. Tapi kalau datang untuk apa ya? Untuk niat at-tahassun. At-tahassun itu adalah untuk menjaga diri daripada maksiat. Supaya di luar ngapain? Iya, kagak main colok aja. Kagak main colok aja itu, jangan sembarangan nyolok. Maka itu ketika mendatangi bini jadi pahala. Rasulullah ngatain gitu dalam hadisnya. Setiap kerjaan kita bisa menjadi sedekah. Sampai apa? Kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan pada kemaluan seorang dari kalian pun ada nilai sedekahnya. Ini berangkatnya dari niat. Ya kagak harus terucap. Nonton di depan bini, nawaitu al-jima'ah. Jangan, kagak usah. Malah ntar kagak jadi lagi. Niat itu nggak dalam hati terpancar, mencukupi udah. Para sahabat sampai bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pada kemaluan itu ada nilai sedekahnya? Dijawab oleh Rasulullah, engkau punya kemaluan kalau sembarangan dicolokin bukan pada tempatnya, berdosa apa kagak? Berdosa. Lalu kata Rasulullah, begitu pula kalau dicolokkan di tempatnya yang khusus bakal dia, maka menjadi pahala. Iya. Iya gitu, Kong. Iya. Jangan kata, oh yo ini kasih daun muda mah dia naik lagi. Kagak ada telatnya. Kagak ada telatnya. Nah itu yang kedua. Jadi apa termasuk ya saudara kita Bapak Ustadz Fauzan mau berangkat itu niatkan karena Allah. Ini ruhul amal. Kalau niatnya bukan karena Allah, karena saya punya pengalaman ini. Berangkat haji yang serombongan sama saya, semaktab sama saya berangkat haji tahun 2005. Waktu itu daftar langsung berangkat. Nah, sekarang suruh nungguin 30 tahun. Keburu mati orang. Mana daftarnya udah umur 60 kagak sampai umur 80. Kalaupun masih hidup lah mata doang yang bergerak. Gimana ngerjain haji? Tanggung jawab pemerintah itu. Tanggung jawab pemerintah itu. Itu di grup saya yang semaktab serombongan sama saya. Satu karu bahkan. Rombongan itu membawahi 10 karu. Satu karu itu satu kepala regu itu, 10 orang isi. Yang satu karu itu ada di antara jamaah itu bilang sama saya, ya, yang penting kata dia kita di sini mengerjain ibadah bagaimana kayak yang penting ntar pulang dipanggil haji. Dia kata begitu. Akhirnya benar. Di masyarakat kita ada orang yang kalau dipanggil namanya kagak nengok dia. Dipanggil haji, nengok duluan dia. Padahal kagak disebut namanya, panggil Ji doang, Ji, nengok duluan dia. Ada nggak di sini orangnya? Kagak beres. Kagak beres begitu. Nah, jadi jangan diniatkan untuk ibadah umrah ini untuk tujuan bukan karena Allah. Itu tidak ada pahalanya, yang bahkan yang hasilnya nanti adalah dosa. Persis sama dengan sholat. Kata para ulama ini dalam kitab-kitab fikih, ada orang yang dia ngerjain sholat, rapi sholat, bukannya dapat pahala tapi dapat dosa. Ada model gitu itu. Bagaimana bentuknya? Salah satunya adalah al-mura'i. Al-mura'i itu artinya yang dia ngerjain ibadahnya karena riya. Riya itu artinya dia mengerjakan kebaikan, kesalehan atau ibadah tersebut
li ajli mahmadatin nas, untuk tujuan meraih pujian dari orang. Kalau bahasa kita nyari muka, mukanya ngilang. Mukanya ngilang. Udah berangkat ke masjid, udah. Kebetulan karena di masjid ada calon mertua. Supaya dikata sama mertua apa? Wah benar ini calon mantu, orang rajin ini. Tujuannya begitu. Atau mencampurkan niat karena Allah dengan tujuan tersebut, maka berarti hilang ikhlasnya. Hilang ikhlasnya itu, dan tidak ada pahala pada sholatnya. Walaupun kata para ulama, kalau dia sholat mendatangkan di dalamnya syarat dan rukunnya dan dianggap sah sholatnya, tetapi ini orang keluar dari sholatnya bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Walaupun gugur kewajiban sholat dia. Kewajibannya gugur, rapi, selesai selama dia mendatangkan syarat dan rukunnya. Tapi kalau niatnya kagak beres begitu, bukan dapat pahala, dapat apa? Dapat dosa. Ini yang disebut dengan al-murai, orang yang nyari muka. Yang oleh Rasulullah bahkan orang semacam ini, riya itu disebutnya asyirkul asghar, syirik kecil. Tetapi syirik di sini bukan berarti mengeluarkan seorang dari Islam, tapi diserupakan dengan syirik karena dia bertujuan kepada selain Allah. Sebagaimana syirik adalah menetapkan, syirik besar maksudnya adalah karena menetapkan adanya ketuhanan kepada selain Allah. Kalau ini syirik dalam amal, dia bertujuan dengan amal ibadahnya tersebut kepada selain Allah, disebutlah dengan asyirkul asghar, dan itu dosanya besar walaupun tidak menjatuhkan dalam kekufuran. Nah makanya baik-baik ini, ya ini menyangkut keseharian kita sebenarnya. Karena beberapa ya tidak kita pungkiri ada orang yang niat dia tidak baik pada niatnya, termasuk ketika mengerjakan umroh supaya dikata berangkat mulu, kata banyak duitnya. Iya. Begitu saya kagak pernah diajak lagi. Ada itu orang begitu, kadang setahun berapa kali, hampir 5 kali, 4 kali, kadang ada yang per bulan berangkat itu. Ke Mekah udah kayak ke belakang kamar mandi doang. Iya, itu punya travel. Nah jadi letakkan niat yang baik. Niat inilah yufarriq bainal ilmi, bainal adat, minal ibadat. Membedakan antara adat kebiasaan daripada amal ibadah. Saya kira ini 2 poin pokok. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan lain dan cukup banyak terkait syarat-syarat diterimanya amal soleh, termasuk salah satunya kewajiban mendatangkan syarat dan rukun, juga berkewajiban melakukan sesuai tuntunan syarat. Ada banyaklah syarat-syarat, tapi yang pokok ini 2 ini kurang lebih, yaitu apa? Sihhatul i'tiqad dan an-niyatus sahih. Niat yang baik, niat yang benar, yaitu bertujuan hanya karena Allah. Saya kira ini saja, mudah-mudahan walaupun ringkas. Ini kalau kebanyakan biasanya saya ditinggal tidur. Ngomong dewek jadinya. Dikit aja udah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna 'uluman tanfa'una, zidna 'ilman ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina, lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم سلم أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم اكف شر الظالمين عن أمة محمد بحق النبي محمد وبجاهه وبحرمته يا رب العالمين.
اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا من الخيرات البركات والنفحات والمسرات في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بلغ مراد أخينا لأداء العمرة. اللهم ارزقه عمرة مبرورة. اللهم ارزقه وإيانا العمرة المبرورة يا رب العالمين. اللهم رده إلى أهله آمنين سالمين غانمين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم شرفنا بزيارة البيت الحرام. اللهم وشرفنا بزيارة نبينا محمد. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته. اللهم واسقنا من حوضه الشريف بيده الشريفة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.